Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya muti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdoyo dan aspe sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-101 ini didukung oleh para pemain Api Burhan sebagai Patih Tondonegoro, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi, Rusli sebagai Pangeran Puger, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Heni sebagai Putri Brangti, Ajeng sebagai Putri Brangsi, Untung sebagai Sungsang, Rifki sebagai Pangeran Joyoroko, Idris Apandi sebagai Patih Gending, Francisca sebagai Larasati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih.
Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Pangeran Mangkubumi tidak membiarkan Patih Tondonegoro yang membabat banyak prajurit Mataram hingga tewas di medan pertempuran. Pangeran Mangkubumi mengamuk bagaikan banteng ketaton. Kini ia membabatkan pedangnya dan Patih Tondonegoro menangkisnya. Mereka menyabetkan pedangnya ke kanan, ke kiri, ke samping dan ke atas. Mereka saling ingin membunuh. Dan akhirnya pedang mereka pun berbenturan hebat sekali hingga menimbulkan percikan-percikan api yang sangat mengerikan. Mereka saling dorong-mendorong menahan dengan pedang yang tajam. Pedang itu berkilat-kilat saling menggores. Mata mereka saling melotot dan menggeram bagaikan binatang-binatang yang ingin mengadu kekuatan mereka. Patih Tondonegoro dan Pangeran Mangkubumi saling menyabetkan pedang mereka. Mereka mengamuk sekali, mengamuk bagaikan binatang-binatang yang ingin merubuhkan lawan mereka. Keredepan pedang-pedang tajam pun nampak menyilaukan mata. Semakin cepat dan tinggal kelebat-kelebat putih yang saling berbenturan. Percikan-percikan api pun makin mengerikan dipandang mata. Hingga pada akhirnya, pedang Pangeran Mangkubumi membabat pedang pendek yang kedua milik Patih Tondonegoro. Dan apa yang terjadi? Aku akan membunuhmu, Tondonegoro. Kau sungguh tidak berterima kasih. Diberikan kepercayaan oleh pemerintah Mataram. Sekarang bersiap-siaplah. Maut telah menantimu. Mangkubumi, Mangkubumi, kau lupa padaku. Aku tidak akan pernah melupakan setiap orang yang pernah berjasa kepadaku. Aku juga tidak akan pernah melupakan hutang budiku pada orang lain. Demikian juga terhadapmu, Tondonegoro. Kita sama-sama pernah mengabdi di Mataram. Dan sekarang, kau ingin menjadi perampok. Sekarang, aku tidak akan memaafkanmu. Pedang ini akan mencabik-cabik lehermu. Pedang Pangeran Mangkubumi yang tajam sekali itu pun akhirnya membabat leher Patih Tondonegoro. Lelaki tua pepatih pertama di istana Kadipaten Demak Bintoro itu akhirnya meregang nyawa. Kepalanya menggelinding di tanah dan darah pun muncrat dari lehernya yang terpotong. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Pangeran Mangkubumi memandang dengan jijik, lalu menyepak mayatnya hingga roboh di tanah.
Aku tidak akan membiarkan pemberontak-pemberontak negara bernapas di bumi Mataram. Kau telah kembali ke alam maut, Tondonegoro. Dan aku akan mengejar orang-orangmu. Siapapun yang ada di belakangmu akan kunyahkan. Ketiwasan, Kanjeng Pangeran, ketiwasan. Ada apa, Paman Gending? Oh, ketiwasan, Kanjeng Pangeran, ketiwasan. Kakang Tondonegoro tewas di medan peperangan. Apa, Paman? Kakang Tondonegoro tewas di medan pertempuran, Kanjeng Pangeran. Yadap! Paman Gending, tolong panggilkan Paman Panjer supaya membantu kita. Kirim utusan kepada Paman Giri agar membantu Demak Bintoro. Cepat, Paman. Aku sendiri yang akan memimpinnya. Tidak ada jalan lain, Pangeran. Jika Kanjeng Pangeran Puger sudi turun ke medan laga, baiklah. Saya tidak bisa menahan lagi. Kita memang bisa memukul mundur para prajurit Mataram di Tambak Uwos. Tetapi orang-orang kita pun banyak yang tewas di medan laga. Sudah cepat, kirimkan prajurit-prajurit kita yang terpercaya untuk menuju ke Bukit Giri. Aku mohon bantuan Paman Giri dan Paman Panjer. Tolong, Paman, cepat lakukan. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Saya akan segera mengutus prajurit pilihan untuk menuju ke Bukit Giri. Sungsang. Hamba Kanjeng Patih. Kau minta kau segera ke Bukit Giri menemui Kanjeng Sunan Giri untuk memberikan bantuan kepada Demak Bintoro. Katakan, Kanjeng Pangeran Puger yang menghendakinya. Cepat, lakukan sekarang juga, Sungsang. Hamba Kanjeng Patih. Hamba akan segera ke Giri. Sungsang prajurit pilihan dari Kadipaten Demak Bintoro itu pun menghaturkan sembah di hadapan Pangeran Puger dan Patih Gending. Dia merangkak mundur sebelum akhirnya meninggalkan Paseban. Sementara Patih Gending dan Pangeran Puger hanya bisa saling pandang dengan menahan napas, lalu menghempaskannya seperti mengeluarkan dengus amarah. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Kita pasti akan menang. Banyak prajurit Mataram yang telah terbunuh. Jangan khawatir. Tidak khawatir bagaimana, Paman? Kalau Paman Tondonegoro saja sudah tewas di medan pertempuran, artinya yang kita hadapi makin berat, Paman. Iya, kita harus maju. Maju lagi, Paman. Dan ku minta tak seorang pun yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku sendiri akan turun di medan laga. Banyak Panglima Mataram yang telah tewas di tangan hamba. Kanjeng Pangeran jangan khawatir. Percayalah, pasukan Demak Bintoro telah sampai di Jatisari, sampai di Tambak Uwos dan daerah sekelilingnya. Kita sebentar lagi akan sampai di Prambanan. Dan tak lama lagi kita pun sampai di Mataram. Kita akan menggulingkan kota Raja Mataram dan Kanjeng Pangeran yang akan duduk di singgasana. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Tetapi Dimas Jolang nampaknya semakin banyak mengirim pasukan. Hamba telah menahannya. Mereka tidak bisa menembus benteng pertahanan Demak Bintoro, Kanjeng Pangeran. Percayalah, percayalah. Jangan khawatir. Kita pasti akan menang. Pangeran Puger hanya diam, lalu meninggalkan Patih Gending. Dan tak lama kemudian, Pangeran Puger telah mengenakan busana peperangan. Ia kini mengenakan pakaian prajurit, nampak gagah berani. Istrinya tidak bisa berkata apa-apa selain membiarkannya. Patih Gending tersenyum. Dia menyambut kehadiran Pangeran Puger yang ingin ke medan peperangan dengan hati lapang. Seorang yang gagah,
prajurit yang perkasa memang tidak akan membiarkan orang-orangnya turun sendiri ke medan peperangan. Kanjeng Pangeran Puger memang mengetahui hati dan pikiran anak-anak buahnya. Baiklah, mari Kanjeng Pangeran, kita pergi bersama-sama. Kang Mas Puger. Nimas Larasati, ku minta kau tidak bersedih. Aku akan pergi ke medan peperangan dan aku akan memenangkan pertarungan ini. Tapi Kang Mas, Paman Tondonegoro telah tewas. Kang Mas jangan pergi. Jangan Kang Mas. Gusti Putri jangan keberatan. Percayalah, kita pasti akan menang. Kita akan keluar sebagai pemenang, Kanjeng Putri. Jangan khawatir. Tapi Paman, kalau Paman Tondonegoro telah tiada, Kang Mas Puger, kau akhirnya turun juga ke medan peperangan. Sudahlah Nimas, kau jangan bersedih. Doakanlah agar apa yang disampaikan Paman Gending benar-benar menjadi kenyataan. Kalau kita menang, Nimas, kita pun akan mendapatkan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Jangan bersedih, Nimas. Oh, Kang Aku pergi dulu. Kang Mas Puger. Pangeran Puger akhirnya meninggalkan Larasati yang menangis. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Dia tetap berjalan melangkah di samping Patih Gending. Pangeran Puger memang gagah perkasa, tinggi besar dan berwibawa. Tetapi di bawah pengaruh Patih Gending, dia tidak mampu berbuat apa-apa selain mengikuti apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dia tidak memperhitungkan bahwa Mataram adalah kerajaan besar yang memiliki ribuan prajurit. Sementara itu, di istana Mataram pun terjadi ketegangan yang makin memuncak. Seluruh kerabat istana dikumpulkan, seluruh pangeran berhimpun di dalam ruang pribadi Panembahan Nyokrawati. Kang Mas Purboyo, Kang Mas Pringgoloyo, Kang Mas Cumina, Brangti dan Brangsih. Aku akan tetap melangkah dan aku akan berada di depan kalian. Dan kuminta, Kang Mas Joyorogo langsung menuju ke Demak. Berikan peringatan pada Kang Mas Puger yang terakhir. Kalau ia tidak menarik mundur pasukannya, maka ia ada di tangan kita. Aku sendiri yang akan memimpin penangkapannya. Ingat, Kang Mas semua boleh menangkap dan membunuh orang-orang Kang Mas Puger Kajuron. Tetapi jangan sampai menyentuh Kang Mas Kajuron. Kita harus bisa menangkapnya hidup-hidup. Aku sudah berkali-kali memperingatkannya, Adimas Jolang. Tetapi Adimas Prabu sendiri tahu, kalau Kang Mas Kajuron memang keras kepala. Biarlah. Aku akan sekali lagi mengingatkannya. Perlu kalian ketahui semuanya, bahwa aku telah menyerahkan daerah utara Istana Mataram ini kepada Kang Mas Puger. Buktinya, Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi yang menandatangani surat kuasa itu. Aku relakan Mataram bagian utara, ia perintah dan ia kuasai. Tetapi kalian semua harus tahu, bahwa Kang Mas Kajuron menginginkan singgasana Mataram. Sebetulnya aku tidak keberatan menyerahkannya.
Tetapi demi Mataram, demi keluarga besar Mataram, demi seluruh rakyat Mataram dan keadilan dan kebenaran, maka kita harus tetap menegakkan hukum yang ada di Istana Mataram ini. Kita harus menjaga kelestarian apa yang telah dirintis oleh nenek moyang kita. Baiklah, kita semua turun ke medan perang. Eyang Mondoroko, Angger Prabu cucuku. saya mohon restu Eyang. Kami akan turun ke medan pertempuran. Nimas Brangti dan Nimas Brangsi, Kami Kang Mas Jolang. mohon doa restu kalian. Iya Kang Mas Prabu. Kalian kuminta tetap berada di dalam istana. Jangan kemana-mana. Iya Kang Mas Prabu. Angger cucuku. Eyang tidak akan membiarkanmu turun ke medan laga. Eyang akan menyertaimu. Ketahuilah, Nger Prabu cucuku. Kita tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat lalim dan memberontak terhadap Mataram. Eyang masih kuat mengangkat pedang dan tombak. Eyang masih bisa berlari dan Eyang pun akan turun berada di depan kalian. Kalau aku tidak dapat menangkap Kajuron, jangan panggil aku Mondoroko. Pedang ini menjadi saksi dan aku akan meringkusnya. Akan meringkus Kajuron seperti menangkap maling. Adipati Mondoroko memandang pada cucu-cucunya. Matanya berapi-api, giginya gemeretak menahan amarah karena menghadapi pemberontakan Puger Kajuron yang telah mendapatkan kekuasaan di Demak Bintoro. Panembahan Nyokrawati dan saudara-saudaranya pun segera bersiap-siap untuk menuju ke medan laga. Brangti dan Brangsih, kedua putri Senopati pun saling berpandangan. Mereka menghaturkan sembah pada kakaknya dengan hati sedih sekali. Mataram banjir darah dan prahara kian membara. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.